warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munah wal rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wa. Yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Dedi beserta keluarga, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Nurul Fatah, para sesepuh, para orang tua, wabil khusus Bapak Teddy, dan para jamaah yang lain yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini bersama-sama kita dapat hadir duduk di majelis yang mulia dalam melaksanakan kewajiban thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita bersama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan menjadi wasilah untuk keselamatan kita hidup di dunia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi wasilah segala apa yang hari ini kita lakukan, duduknya kita di majelis ini, mudah-mudahan dapat ampunan ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Orang tua, guru-guru, muslimin muslimat yang telah pulang rahmatullah, wabil khusus arwah almarhum almarhumah yang tadi telah dikirimkan doa bacaan Yasin dan bacaan zikrullah yang telah tadi disebutkan, khususnya orang tua almarhumah disinggungi orang tua kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah ampunkan gugunya, Allah jadikan gugunya Allah min riyadil jannah. Yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna. Al-Hadi ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bima yaqulu al-maridu lin najati minal azab. Para bapak jemaah, mari kita lanjutkan masih dalam bab orang yang sakit. Ya, kemarin kita punya kewajiban yang sehat, haknya yang sakit. Ketika sakit itu ada kesunahan ditengok, dijenguk, liadah. Nah sekarang orang yang sakitnya, jadi segala sesuatu yang terjadi buat orang Islam ini nggak ada yang sia-sia. Segala sesuatu ciptaan Allah adalah nggak ada yang sia-sia. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka annama khalaqnakum abasa, sesungguhnya aku ciptakan kalian ini sia-sia? Ya. Wa annakum ilaina la turja'un, dan sesungguhnya kalian tidak
berkeyakinan bahwa kalian itu tidak kembali kepadaku, kata Allah. Ini artinya segala ciptaan Allah, segala apa yang Allah takdirkan buat manusia akan ada kebaikan yang dia dapat, sekalipun zahirnya ini adalah suatu musibah. Ya, sakit musibah kan? Musibah, nggak enak. Ya, namanya orang kalau hidup itu pasti ngalamin nikmat, ngalamin musibah, ngalamin enak, ngalamin nggak enak, ngalamin sehat, ngalamin sakit. Itu hidup. Kalau nggak pengen ada keadaan seperti itu, berarti bukan kehidupan. Ya, maka biar nggak sia-sia dikatakan apa yang dibaca, apa yang diucapin oleh orang yang lagi sakit. Ya kan, yang dilarang orang ketika dapat musibah ada 3. Pertama adalah niyahah, as-soliqoh. Yang pertama soliqoh. Orang kalau dapat musibah dilarang oleh Nabi soliqoh. Ay rafi'a sautuha bin nadab wan niyahah. Orang ini teriak, aduh. Nah, ada yang begitu? Lagi sakit, Allah, ya Allah, aduh. Nah, soliko. Jadi seolah-olah nggak terima dia nih lagi dapat ujian musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Soliko, nggak boleh tuh. Yang kedua, haliqoh. Saking udah putus asanya nih orang dapat musibah, haliqoh. Mencukur kepalanya, artinya mencukur rambutnya. Maksud menyukur rambut ini dicukur dengan apa? Enggak puguh model. Ya, artinya bukan kalau lagi sakit nggak boleh cukur rambut. Maksudnya orang ini mencukur rambutnya dengan putus asa, ya, mengungkapkan keputusasaannya. Nah, diapain? Dicukur rambutnya. Tuh halit kok asal-asalan, ya. Nggak boleh tuh. Waduh, udah lama nih sakit, ya. Udah kelamaan nih sakit. Nah, saking putus asanya halikoh, nggak boleh. Atau orang biasanya yang punya perlakuan seperti ini orang-orang Yahudi, orang-orang yang orang-orang kafir. Ya, dia bahkan nangis itu diupain. Dulu Pak, tadi di Rawakalong kan batas dari pasar ke sono, no? Enggak, dari pom bensin ke pasar, ya. Itu Cina mulu dulu. Ya. Sebelah kanan pom bensin, sebelah kanan pom bensin dulu tuh kandang babi tuh situ. Kalau lewat situ Pak Kadir, wah Allah, itu kandang babi, bukan di situ. Nah, dulu di sini tuh ada tuh orang Cina tuh yang sekarang jadi klinik jam-jam. Itu dulu meninggal ceritanya. Kowisang namanya. Kowisang. Itu saya lagi kecil tuh. Lu sono no, ngapa? Ya, nangis ke sono ke rumah engkau, diupain begitu. Ya. Yang paling kenceng duitnya paling gede tuh. Ya. Nah, di dalam Islam tuh dilarang, nggak boleh. Karena itu termasuknya niyah, artinya meratap seolah-olah tidak terima takdir. Ya. Nah, jadi apalagi haliqah. Yang ketiga syaqah. Orang ketika dapat musibah yang dilarang tuh syaqah. Syaqah ini apa? Lisaubiha, menyobek-nyobek bajunya. Menyobek-nyobek bajunya. Ini biasanya orang yang hatinya tidak menerima terhadap ketetapan dan musibah yang sedang dia alami. Alhamdulillah, ya.
Maka di sini diajarin apa bacaan-bacaan yang dibaca oleh orang-orang yang sakit. Jadi lagi sakit nih ada bacaannya. Agar apa? Lin najah, agar orang sakit ini dapat keselamatan minal azab, daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya sakit yang dapat pahala nih. Ya, ada orang sakit, setelah dia sakit penuh dia dengan banyak pahala karena dia ngamalin apa yang diajarin Nabi Muhammad SAW di saat dia sakit. Mana? Riwayat Imam Turmudi wan Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban wal Hakim an Abi Said Al-Khudri wa Abi Hurairah qala, berkata Abi Said dan Abi Hurairah, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, man qala, man siapa orang qala yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, ya, la ilaha illallah wallahu akbar, shadaqa rabbuhu wa qala la ilaha illa ana wa ana akbar. Ya, orang yang ketika sakit dia ucapin la ilaha illallah wallahu akbar, itu disautin sama Allah. Ya, shadaqahu rabbuhu, telah membenarkan Tuhannya orang itu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berkata, la ilaha illa ana, kata Allah, wa ana akbar, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain aku dan aku adalah maha besar. Ya, jadi orang ketika sakit berkomunikasi sama Allah. Apa yang dibaca? Pertama, la ilaha illallah wallahu akbar. Ada jawaban dari Allah. La ilaha illa ana, ya, wa ana akbar, kata Allah. Satu. Wa idza qala, apabila orang itu berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, udah sampai situ. Jawab Allah, la ilaha illa ana wahdi la syarikali. Ya, Allah pun jawab, tidak ada Tuhan selain aku, ya, wa ana wahdi, tidak ada Tuhan selain aku yang esa, lah, yang tidak ada yang menyekutukanku, kata Allah. Nah, dua tuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Ya, apabila orang berucap la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Ya, Allah pun jawab la ilaha illa ana li al mulku wa lahul wali alhamdu. Ada berapa tuh? Dua, tiga ya? Tiga. Satu, la ilaha illallah wallahu akbar. Dua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiga, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Yang keempat, la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Nah, man qolaha, kata Nabi, orang yang membaca ini pimarodihi, di saat sakitnya. Lagi sakit dibaca empat kalimat tadi. La ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Di saat sakit dia baca, kata Nabi, summa mata, lalu orang itu mati dengan sebab sakit itu, lam tud'imhun nar, maka orang itu tidak akan ditelan api neraka. Artinya orang itu selamat dari api neraka. Jadi lagi sakit jangan apa ya, nggak, apa namanya, gitu lah, apa namanya itu lah, ngegerung. Ya, itu bacaannya masyhur, itu bacaan kita bisa nggak itu kira-kira? Gampang, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu,
La ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Dibaca tuh lagi sakit tuh. Kalau orang sebab sakit itu dia meninggal, maka orang itu masuk dalam surga, nggak pernah ngerasain api neraka. Tuh. Ini bukan doa mau mati ya. Bukan, hati-hati nih. Ini doa bukan doa mau mati. Ini doa amalan orang yang lagi sakit. Awas, jangan Ustaz berarti ngajarin doa biar buru-buru mati ya. Bukan. Iya. Itu. Satu tuh riwayat dari Imam Turmudi, Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah. Yang kedua, wal Hakim. Ayyuma muslimin. Imam Hakim meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana saja orang muslim qala fi maradihi, yang dia ucapkan dalam sakitnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bisa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tulis nih, kalau enggak tonton di YouTube-nya Pak Kadir. Ya. Ingat nih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berapa? Arba'ina marrah, 40 kali dibaca sambil berbaring tuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sambil nginget-nginget dosa kita, ya Allah, kalau emang ini sakit gara-gara dosa saya, ampunin dosa saya ya Allah. Begitu. Ya, kalau emang sakit ini gara-gara zolim saya kepada engkau ya Allah, atau zolim saya sama diri saya ya Allah, ya selamatin saya dari sifat-sifat zolim itu. Begitu ya. Itu kita ingat-ingat tuh. Jangan ini sakit nggak sembuh-sembuh nih. Jangan-jangan nih ada yang apa tuh? Ada yang nggak suka, jadi nyari-nyari orang jadinya. Yang ada jadi pikiran, nah buru-buru tuh mati itu orang gak lama. Karena ada suuzon, udahan sakit suuzon lagi ya, artinya jelek, nggak boleh. Udah kita husnuzon kepada Allah, minta yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua tuh, jadi dua. Pertama la ilaha illallah, tadi yang 4, terus ditambah ini jadi dua kalimat tuh. Jadi berapa? Kalau di jumlah 5 ya. Udah tulis Pak Kadir. Iya. Pamata, orang ini mati fi maradihi, di dalam sakitnya itu. Dalika fi maradihi, dalika dalam sakitnya itu orang, utiyalahu ajru syahidin, maka orang itu dikasih pahala orang mati syahid. Itu kalau mati. Kalau sembuh, ya, jadi awas, bukan doa mau mati itu. Kalau sembuh, wa in bari'a, ya, waqad ghafartu lahu, waqad ghufirat lahu jami'u dzunubi. Kalau dia sembuh, di saat sakit dia baca itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebanyak 40 kali di saat sakitnya, maka kalau dia sembuh, dikasih sembuh dalam keadaan dapat ampunan dosa-dosanya Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampunin semua dosanya. Jadi sakitnya dapat pahala, sakitnya dapat ampunan Allah. Begitu. Wa Tabrani, dan Imam Tabrani meriwayatkan, man qara'a surata qul huwallahu ahad. Ada lagi. Jadi mana nih tadi yang mau dibaca saya? Terserah, pilih yang mana yang kita bisa, yang mana yang kita mampu. Pilihan nih ya. Jadi riwayatnya banyak, dan riwayatnya semuanya adalah ada kebaikan buat apa? Keselamatan buat orang yang sedang dalam keadaan sakit. Orang yang baca surah qul huwallahu ahad fi maradihi, dalam sakitnya, alladzi yamutu fihi, yang dalam sakit itu dia menemukan kematian, artinya sakitnya udah parah dan dia mati dengan sebab itu sakit, mi'ata marrah, dia baca 100 lagi sakit itu. Kan kita nggak tahu Pak sakit yang mana,
yang menyebabkan kita mati. Ya, yang penting kalau kita lagi sakit, ini doa-doa yang kita baca nih, yang kita dapetin pada malam ini, di antaranya kita baca. Ya, barangkali kalau kita pun sehat kembali, kita dapat ampunan Allah, ya nggak ada ruginya kan? Ya, kalau kita mati, matinya dalam ampunan Allah, dalam apa? Keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kata Nabi, lam apa fatina lam yaftun fi qabrihi, orang itu nggak akan dapat fitnah di kubur. Dalam kuburnya nggak dapat fitnah kubur. Wa amina min daghdatil qabr, dan dia akan aman dari ketakutan kubur. Wa hamalahul malaika yaumal qiyamah, dan akan dibawa ia oleh malaikat di hari kiamat bi ajnihatiha, dengan sayapnya malaikat, hatta yujizunahu minas sirat ilal jannah, sehingga dia melewati sirat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baca apa tadi? Qul huwallahu ahad sampai kelar, jangan kulhu doang Pak Husni ya. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad, 100 kali dia baca satu surah itu, ya, itu dapat faedah. Allah akan amankan dia, dijauhkan dari fitnah kubur, dan dia akan aman dari ketakutan di dalam kubur. Ya, kan fitnah kubur kita minta dijauhin tiap sholat. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat, gitu kan? Wa min fitnatil masihid dajjal, tuh fitnah kubur, yakni naudzubillah siksaan kubur. Begitu. Berapa tuh? 6. 6. Oh, berarti ditulis ya. 6, ingat. Banyak bacaannya. Hafal semua kan yang 6 tadi? Sekarang mah apa? Kalau lupa buka YouTube Pak Kadir. Ada lagi riwayat terakhir deh. Ini masih sama, banyak riwayat yang sama. An Ibni Abbas iftatahu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah walakinuhum indal mauti la ilaha illallah fa inna man kana awwala kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah summa asya alfasanah masu'ila andan bin wahidin. Yang selanjutnya hadis riwayat dari Ibnu Abbas. Kata Nabi, iftatahu ala sibyanikum, bukalah perkataan atas anak-anak kalian, awal kalimatin, awal kalimat yang terdengar di telinga anak kita, la ilaha illallah. Makanya disunahin kalau anak baru lahir apa? Adzan. Ya, anak baru lahir disunahkan mengucapkan azan. Azan di telinga kanan, qomat di telinga kiri. Ya, diazanin tuh. Itu sunnah. Awal kalimat yang terdengar adalah kalimat Allah. Walakinuhum, dan talqinlah olehmu mereka itu, indal mauti, di saat menghadapi kematian, la ilaha illallah. Di saat kematian datang pun talqinin. Talqin itu Pak, nuntun. Awas. Orang kalau nuntun baca Quran belum bisa, dituntun. Jangan buru-buru. La ilaha illallah. Begitu. Ya.
Kata ulama, dikhawatirkan terlalu panjang, kayaknya udah pernah saya bahas ya. Lafadz la ilaha illallah di saat talqin zikir buat orang yang sedang sakaratul maut, jangan dibaca dengan bacaan yang panjang. Jadi jangan la ilaha illallah. Karena apa? Khawatir orang itu belum selesai ucapin la ilaha illallah baru sampai la ilaha habis. Berarti dia telah mengucapkan tidak ada Tuhan termasuk Allah, nggak ada, ditiadain sama dia. Maka kata ulama ya, talkinnya orang yang meninggal itu jangan ditalkinin dengan kalimat-kalimat yang panjang. Cukup kalimat yang sekira-kira ini dia hatinya ingat Allah. Mana? Kalimat satu, Allah, 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 Allah. Begitu. Telinga tuh, Allah, Allah, Allah. Begitu aja udah. Sekalipun dia misalnya syukur-syukur bisa ucapin Allah ya di lisannya ya, dan ketika orang itu sudah dalam keadaan gak berdaya lagi menghadapi sakaratul maut, jadi supaya orang yang hidup pun nggak merasa mudahnya kematian dia ini dengan sebab dirinya, tapi dengan sebab kalimat Allah yang diucapin di telinganya begitu. Jadi orang di saat itu Pak nggak ada. Ya, kalau kan katakanlah begini, dulu saya lagi nginep di rumah bapak di sini di Al Inayah. Malam-malam jam 2 malam Pak tadi ada orang datang. Waalaikumsalam. Kenapa bang? Bapak ada? Nggak ada. Kenapa ya? Mas saya lagi kritis begitu. Bapaknya nggak ada. Udah aja sama Ustaz, katanya sama saya. Kata saya, baca apa saya ya? Akhirnya saya bawa tuh air, baca di dalam. Ya. Ini bang, minumin ya. Ya, sama usapin ke mukanya. Pas subuh, Pak tadi, ya, ada kabar, innalillahi wa inna mati nih kata saya nih. Nah, ya, jadi kadang-kadang orang tuh ngerasa orang ini mati dengan sebab doa saya. Nah, agar itu hilang, jadi jangan berdoa panjang-panjang lagi orang lagi sakro itu, udah cukup Allah yang disebut, Allah, 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 gitu. Ya, jadi nanti kita nggak ada bang itu, karena gua doain ini dia jadi cepet-cepet mati. Tuh, bener nggak? Jadi sombong tuh siapa? Ustadznya jadi dosa, jadi ujub ustadz. Gara-gara apa? Doanya seolah-olah manjur, begitu. Ya, Pak Dian. Iya, maka kata ulama, udah jangan banyak-banyak doa-doa yang lain. Udah cukup lafaz Allah ditalkinkan di telinga orang yang meninggal, itu sudah menjadi kecukupan. Mudah-mudahan di dalam hatinya dia mengikuti. Jadi dia nggak lalai, nggak goflah di saat sakaratul maut, dia nggak digodain sama setan karena ada kalimat Allah yang ada ditanam di dalam hatinya yang kedengeran sekalipun nggak jelas dari telinganya. Begitu. Ya. Jangan orang lagi sakroh dia apa bacain. Jangan, udah biar dia konsentrasi. Kalau udah ucapin la ilaha illallah, misalnya dia nih udah lagi sakroh la ilaha illallah, udah. Jangan diajak ngomong lagi Pak tadi. Udah habis itu udah terakhir, udah. Kalau ada orang lagi sakroh, dia ujilah dengan lantang dia ucapin la ilaha illallah. Tapi belum langsung les, udah jangan diajakin ngomong apa-apa lagi. Jangan ada lagi talkin apa-apa lagi. Ya, itu kalau dia mati dengan kalimat terakhir yang diucapin la ilaha illallah, dakhalal jannah. Masuk surga dia. Oh jangan ya, wah, bagaimana Pak? Udah enakan Pak? Ngomong lagi aja tuh orang ditanya. Ya, ngomong lagi. Nah, udah jangan diajak ngomong, biarin. Ya, kalimat itu biar jadi kalimat terakhir maksudnya yang dia ucapin. Ya, begitu. Diajakin ngomong gimana nih sekarang? Ya.
Perlu diajak yang ngomong, udah makan ya. Nah, jangan, udah biarin ya. Begitu. Jadi itu talqinnya la ilaha illallah begitu. Jadi kalau la ilaha illallah kepanjangan cukup diambil kalimat Allahnya begitu. Wan Ibnu Abbas. Itu tadi udah ya selesai. Nah, siapa orang yang awal kalimatnya la ilaha illallah tadi dengan azan di saat masa sibyan, di saat bayinya di saat lahir, wa akhir kalamihi la ilaha illallah, akhirnya lafaz la ilaha illallah, summa asya alfasanah, lalu dia ini orang hidupnya 1000 tahun. Kata Nabi, masu'ila andan bin wahidin, orang yang awal kalimat yang terdengar di telinganya la ilaha illallah, dan orang yang terucap dari lisannya la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka sekalipun orang ini 1000 tahun dia hidup, maka nggak bakalan ditanya satu pun kesalahan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Selamat, udah aman. Selamat tuh ya. Masu'ila andan bin wahidin, nggak ditanya nih orang satu dosa pun, nggak ditanya sama Allah. Enak gak? 1000 tahun seandainya dia hidup, selama 1000 tahun nggak ditanya satu pun dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat, langsung dia masuk surga. Ya. Wa an Ma'qal, dari Ma'qal bin Yasar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah atas yang mati di antara kalian Yasin, bacaan Yasin tuh. Ya. Mautakum ini berarti yang udah meninggal. Bacain ya Yasin. Ini orang meninggal jangan jangan dilarut-larutin lama-lama, jangan, kasihan. Ya, bacain, kalau mau dibiarin di rumah, bacain Quran. Ya, bacain doa-doa. Ya, ditutup aib-aibnya yang sekira-kira yang menyebabkan ada omongan orang. Ya, tembak-tembak kan ada orang yang usil mulutnya. Wah, anunya berdarah ya. Hidungnya keluar darah, mulutnya berbusa. Ya, apa diomongin? Ya, jangan, nggak boleh. Ya, jangan ngomongin kejelekan orang yang udah meninggal. Karena bisa jadi kejelekan itu akan terjadi kepada dirinya sendiri. Naudzubillah. Ya, jangan diomongin apa aja, udah cukup. Ya, begitu. Nah, bacain tuh Yasin. Waruya lagi dalam riwayat lain, mamin mayitin yuqra'u indahu Yasin illa hawanallahu alaih. Ada orang yang udah lagi sakroh, ini ayat hadisnya, yang lagi sakaratul maut dibacain Yasin. Illa hawanallah, kecuali akan Allah ringankan alaihi, atasnya. Allah ringanin tuh sakaratul mautnya. Ya. Wa yustahabu, ada lagi dianjurkan idah tadara al mayyit, apabila udah mau hadir kematian, artinya udah mau deket kematian, sunnahnya dianjurin ayyuqra'a indahu aidan surat ar-ra'du. Ya, dibaca lagi selain Yasin adalah bacaan ar-ra'du, surah ar-ra'du. Ya, itu buat mempermudah sakaratul maut. Dalam riwayat Yasinnya, kata ulama nih, saya pernah dengar dalam satu taklim, kalau Yasinnya dibacanya pelan. Ya, kenapa Yasinnya dibaca pelan? Kalau nggak salah ya, terbalik, mudah-mudahan nggak terbalik ya, saya ngomong. Kalau Yasinnya dibacanya pelan, kalau Yasin dibaca kenceng, maaf. Kalau ar-ra'du dibacanya pelan. Begitu. Kenapa Yasin itu dibaca kenceng? Buat manggil malaikat maut. Begitu katanya. Buat manggil malaikat maut. Kenapa di saat baca ar-ra'dunya pelan?
Dipelanin, maksudnya nggak boleh dengan suara yang keras, jangan kenceng-kenceng suaranya. Ya, karena dalam proses malaikat maut ini mengambil ruhnya orang yang lagi sakaratul maut. Gitu. Ya. Jadi 2 surah yang dibaca Yasin sama Ar-Ra'du. Kalau Ar-Ra'du lumayan panjang. Ya, ya kalau bacanya cepet sih 15 menit kurang lebih. 10 menit kelar kalau Pak Kadir yang baca. Ya. Jadi 2 tuh. Yang dianjurin bacaan Quran di saat ada orang lagi apa? Lagi kritis, lagi sakaratul maut. Gitu. Fa inna dzalika yukhaffifu 'anil mayyit sakratal maut. Tuh, yang demikian itu meringankan daripada orang yang menghadapi kematian ya, di saat sakaratul maut. Wa innahu ahwanun liqabdihi wa aisarun li sya'nihi. Ya, dan yang demikian dan sesungguhnya itu akan mempermudah dan dalam mencabut ruhnya wa aisar dan akan apa aisar ini meringankan li sya'nihi dalam keadaan mencabut ruhnya. Jadi malaikat juga nggak kebangetan sewot gitu. Kalau dibacain itu. Ya. Kalau malaikat sewot kan nyabutnya diapain? Enggak, dibedol. Ya. Ada seorang orang soleh, Pak, masih hidup sekarang. Ketika ditanya sama anaknya, Umi pengen apa? Umurnya udah 100 tahun. Umi pengen apa? Pertama, mintanya mati husnul khotimah. Yang kedua apa, Mi? Ditanya. Ketika dia jawab permintaan Umi yang kedua, Umi minta kepada Allah di saat kematian itu datang, malaikat datang ke Umi baca salam. Bilang-bilang biar dia sopan sama Umi, begitu katanya. Iya, itu orang soleh ya. Bisa kita, karena apa? Karena malaikat hamba Allah. Ya, Umi juga hamba Allah. Ya, saya minta ke Allah yang maha apa? Yang merajai hambanya Allah. Ya, Umi pengen minta ke Allah, malaikat datangnya dengan cara sopan. Ya, baca salam dulu, ya, pamitan dulu, begitu. Ya, itu kalau kita ada mahar biar kita bisa kebeli itu apa keadaan maharnya apa ya lebih baca kulhunya itu dikatakan baca kulhunya itu baca kulhu baca al-ikhlas dalam sehari itu 1 wadah apa tutup nasi tutup lauk nasi itu ada biji kelengkeng biji korma penuh rata tuh. Di pagi-pagi dari mulain pagi hari sampai besok ketemu pagi lagi itu ada 2 wadah, yang satunya kosong, yang satunya penuh. Itu udah berbalik gitu. Udah berpindah gitu. Cuman bukan dipindahin begitu doang, ditublekin. Baca 1 kulhu pindah 1, 1 kulhu pindah 1. Jadi tasbih. Permintaannya hebat. Kalau malaikat maut datang, saya pengen tuh malaikat maut datang dengan sopan. Gitu. Ya, mintanya kemana? Ke Allah. Biar Allah yang nuntun tuh malaikat mautnya. Begitu. Assalamualaikum. Pak Kadir, udah waktunya. Gitu. Ya. Mudah-mudahan sehat panjang umur Pak Kadir. Wazuki wadzakara jama'atun dan para ulama mengatakan an-siwak ada lagi cara memudahkan sakaratul maut bersiwak. An-siwak yashulu siwak ini memudahkan khurujar ruh akan keluarnya ruh. Ya. Kenapa? Listiyakihi inda mautih. Karena Nabi ketika sakaratul maut ketika menghadapi kematian Nabi itu minta siwak. Nabi minta siwak. Jadi akhir keadaan Nabi ketika sakaratul maut itu adalah setelah Nabi bersiwak diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi pakai siwak. Tahu siwak kalian? Siwak. Makanya kalau orang pergi haji jangan minta kormanya doang. Minta siwak.
Jangan mana sorban dipakai kagak tuh sorban. Ya, banyak di asrama haji. Bekasi banyak di tukang minyak wangi, ya. Kalau beli siwak, siwak pakainya jangan lagi mati doang. Ya, pakainya tiap mau sholat. Itu sunnah. Derajatnya beda, Pak. Derajat orang bersiwak lagi sholat sama enggak yang pakai siwak tuh derajatnya 70 derajatnya. Ya, kalau yang pakai siwak 70. Kalau yang nggak pakai siwak satu. Ya, derajatnya beda. Cuman emang rada asing, rada apa? Rada kalau nggak biasa kayaknya kaku. Ya, pakai siwak mau sholat dari kanan tarik ke kiri, terus tarik lagi ke kanan 3 kali narik di tengah-tengah selesainya. Saya nggak bawa sih ya. Oh ini besok bawa ya. Iya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Sehat semua kita dalam keadaan ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفيعنا كريمنا مولانا محمد رب انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقربت لنا في ديننا توسلنا بتعلم توسلنا بتعليم انت رزقنا الواسع انت رزقنا الامنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.